Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 11 IPS 1. Pertama-tama yang akan dibahas adalah perlawanan rakyat Mataram. Jadi, latar belakang perlawanan rakyat Mataram adalah pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Pada saat itu, Mataram hampir menguasai seluruh Pulau Jawa. Sultan Agung merupakan Raja Mataram yang gigih memerangi VOC. Kedudukan VOC di Batavia dianggap Sultan Agung sebagai ancaman terhadap dominasi Mataram di Jawa. Selain itu, keberadaan VOC di Batavia juga menyebabkan penderitaan bagi para pedagang pribumi, karena VOC melakukan monopoli dan sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang di Malaka. Maka dari itu, Sultan Agung mengirim pasukan Mataram ke Batavia untuk menyerang VOC. Perjuangan rakyat Mataram. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain adalah mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram, dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah J.P. Seon. Sebagai pemimpin pasukan Mataram adalah Temanggung Baureksa. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pemimpinan Temanggung Baureksa menyerang Batavia. Raja Mataram yang paling gigih menyerang VOC di Batavia adalah Sultan Agung Hanyaksakusuma. Perlawanan rakyat Mataram saat diperintahi Sultan Agung Hanyaksakusuma untuk menyerang VOC di Batavia terjadi 2 kali, meskipun kedua-duanya belum memperoleh keberhasilan. Perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC di Batavia dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Temanggung Baureksa. Sultan Agung mengadakan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Serangan pertama pada tahun 1628 terbagi 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Temanggung Baureksa dengan membangun kubu-kubu pertahanan di dekat rumah-rumah penduduk di sekitar Batavia. Pada perlawanan pertama mengalami kegagalan, Mataram melakukan serangan untuk kedua kalinya di bawah pemimpinan Dipati Puger dan Dipati Purabaya. Belajar dari serangan pertama yang gagal, maka diadakan persiapan yang lebih matang sebelum melakukan serangan. Didirikan lubung-lubung padi di daerah Cirebon dengan tujuan memblokade bahan makanan ke Batavia. Lubung-lubung padi tersebut akhirnya diketahui oleh VOC dan dibakar. Akibatnya serangan Mataram kedua juga mengalami kegagalan. Dalam masa Sultan Agung, seluruh Pulau Jawa sempat tunduk dalam kekuasaan Kesultanan Mataram, kecuali Batavia yang diduduki militer VOC Belanda. Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar, namun melalui kebudayaan rakyat yang diadiluhung dan mengenalkan sistem-sistem pertanian, bahkan pelabuhan dan